Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran daring. Anak-anak, percayalah kita saat ini walaupun sedang mengalami masa pandemi, tetapi kita tetap harus semangat dan menyebarkan energi positif supaya imunitas kita meningkat. Baik anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu larutan, nah kali ini saya akan mencontohkan jenis dari larutan. Saya akan singgung sedikit, larutan itu nama lain dari campuran homogen. Ya, kalian masih ingat tentunya bahwa larutan itu di dalamnya ada zat pelarut dan zat yang terlarut. Nah, kali ini yang saya jelaskan adalah tentang larutan asam, basa, dan garam. Langsung saja kita masuk ke larutan. Contoh dari larutan yang pertama adalah larutan asam. Ciri-ciri dari larutan asam yaitu satu, dia rasanya masam. Tapi anak-anak perlu kalian ketahui dan kalian ingat bahwa tidak boleh dicoba kecuali makanan ya anak-anak. Kemudian yang kedua, dia dapat menimbulkan korosi. Korosi itu adalah nama lain dari karat ya. Jadi kalau misalkan ada batang besi yang diberi zat asam terus, maka dia dapat menimbulkan karat atau korosi. Berikutnya, ciri yang ketiga, larutan asam itu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, ini nanti akan saya contohkan di dalam video ini, prakteknya seperti apa. Kemudian kita masuk ke larutan basa. Larutan basa itu ciri-cirinya yang pertama rasanya agak pahit, tapi ingat tidak boleh dicoba kalau ini. Kalau tadi larutan asam boleh dicoba, kecuali makanan ya. Kalau ini larutan basa, saya sarankan dan saya tekankan, saya himbau untuk tidak dicoba. Kemudian ciri yang kedua, larutan basa ini licin di kulit. Dan selanjutnya yang ketiga cirinya adalah mengubah lakmus merah menjadi biru. Kemudian kita masuk ke garam. Apa itu garam? Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Anak-anak perlu kalian ketahui jika kita mereaksikan asam dan basa, hasil reaksinya itu adalah garam dan air. Baik, saya lanjutkan contoh asam. Nah, contoh asam dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, tomat, kemudian ada jeruk, dan kemudian ada anggur, dan ada cuka. Nah, ini boleh kalian coba, tomat, jeruk, terus anggur bisa kalian coba. Selanjutnya kita ke contoh basa. Basa itu contohnya adalah obat mah, dan kemudian ada sabun mandi, ada sabun cuci, dan seterusnya. Berikutnya anak-anak, kemudian kalau misalkan kita menemukan suatu larutan, nah bagaimana cara menentukan suatu larutan itu tergolong asam atau basa? Gimana sih menentukan larutan yang kita temukan ini, dia masuk basa atau masuk asam? Kira-kira bagaimana caranya? Nah caranya yaitu dengan menggunakan indikator. Nah, jadi indikator itu jenisnya ada dua anak-anak. Ada indikator yang alami dan ada indikator yang buatan. Kali ini yang saya jelaskan alami terlebih dahulu. Contoh dari indikator alami yaitu kunyit. Nah, kunyit ini kita ambil ekstraknya. Apa itu ekstrak? Ekstrak itu begini anak-anak ceritanya. Jadi kalau misalkan kita punya kunyit, kunyit ini kita parut dan kemudian hasil parutan ini kita peras airnya. Nah, air hasil perasan itu namanya adalah ekstrak. Nah, kemudian kalau misalkan kita punya suatu larutan, kita tetesi dengan ekstrak kunyit ini nanti, kalau misalkan larutannya berubah menjadi kuning cerah, maka dia mengandung asam larutan tersebut. Tapi kalau misalkan larutan tersebut kita tetesi ekstrak kunyit berwarna jingga, maka larutan tersebut tergolong basa. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang kedua adalah ekstrak kubis atau kol merah. Anak-anak, walaupun namanya adalah kubis atau kol merah, tetapi pada kenyataannya dia warnanya sedikit ungu ya anak-anak. Nah,
Ini sama seperti kunyit tadi, kita ambil ekstraknya. Jadi bisa kita parut, kita kasih air, dan hasil perasannya itu nanti namanya adalah ekstrak. Nah, ekstraknya ini kalau kita teteskan ke suatu larutan yang akan kita teliti, kalau misalkan berubah menjadi merah, maka larutan tersebut tergolong asam. Kemudian kalau misalkan kita tetesi ekstrak atau ekstrak kubis atau kol merah ini menjadi warna kuning, maka larutan tersebut mengandung basa. Selanjutnya, contoh yang ketiga adalah ekstrak bunga atau kembang sepatu. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi, ini bisa kita haluskan, tambahkan air, dan kita peras. Hasil perasannya adalah ekstrak kembang atau bunga sepatu. Jika kita teteskan ke dalam larutan dan berwarna merah, maka larutan tersebut adalah larutan asam. Dan jika kita teteskan warnanya menjadi hijau, maka larutan tersebut adalah larutan basa. Jadi itu tadi adalah contoh dari indikator yang alami. Kemudian kita lanjut ke indikator yang buatan. Indikator yang buatan, kita bisa gunakan kertas lakmus merah atau kita bisa gunakan kertas lakmus biru. Bentukannya seperti ini kan anak, ya. Jadi ini adalah kertas lakmus merah dan lakmus biru. Kenapa dinamakan merah dan biru? Ya memang karena warnanya merah dan biru. Nah, bagaimana cara penggunaan kertas lakmus merah dan biru? Silahkan kalian simak eksperimen saya berikut ini. Baik anak-anak, kali ini saya akan melakukan eksperimen bagaimana cara menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Di depan ini sudah ada larutan cuka dan di sebelah kanan ini ada larutan pembersih lantai. Oke, langsung saja. Jadi saya punya kertas lakmus merah dan ada kertas lakmus biru. Kedua kertas ini saya gunakan sebagai indikator bagaimana suatu larutan itu digolongkan ke asam atau ke basa. Baik, langsung saja. Sekarang kita masukkan kertas lakmus merah ke larutan cuka terlebih dahulu. Kita masukkan kertas lakmus merah ini ke larutan cuka. Nah, saya masukkan seperti ini. Nah, dapat kita lihat bahwa yang merah warnanya tetap jadi merah anak-anak. Kita taruh di sebelah sini. Kemudian sekarang giliran yang kertas lakmus biru. Oke, kita masukkan ke larutan cukanya. Nah anak-anak, ketika saya masukkan ke larutan cuka, kertas lakmus biru tersebut jadi merah sekarang. Kita letakkan di sebelah sini. Kemudian larutan pembersih lantai yang ada di sebelah kanan kalian, kita masukkan terlebih dahulu yang kertas lakmus merah. Kita masukkan ke sini. Nah, ketika yang kertas lakmus merah ini kita masukkan ke larutan pembersih lantai, kertas lakmus merahnya jadi biru anak-anak. Saya taruh di sini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan kertas lakmus biru. Kita masukkan ke larutan pembersih lantai di sini. Nah, ketika saya masukkan, warnanya tetap menjadi biru anak-anak. Nah, ternyata ada perbedaannya ya anak-anak. Ketika yang larutan cuka, mereka berwarna merah semua, sedangkan di larutan pembersih lantai, mereka berwarna biru semua. Baik anak-anak, itu tadi adalah eksperimen tentang bagaimana menentukan suatu larutan itu asam atau basa menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Jadi yang dapat kita simpulkan dari eksperimen tersebut bahwa jika larutan tersebut bersifat asam, maka kertas lakmus itu akan menjadi merah semuanya. Misalkan lakmus merah menjadi merah dan biru menjadi merah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, cara menghafalkannya seperti ini. Asam belakangnya kan M, berarti dia akan jadi merah. Ya, asam merah. Merah jadi merah, kemudian biru jadi merah. Jika larutan tersebut bersifat basa, maka dia akan membirukan lakmus. Kertas lakmus merah jadi biru dan biru tetap menjadi biru. Nah, seperti ini cara menghafalkannya. Basa huruf depannya adalah B, maka dia akan menjadi biru. Seperti itu ya anak-anak. Jadi cara penggunaan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Baik, tugas untuk hari ini silahkan disimak ya. Untuk hari ini silahkan kalian cari larutan asam atau contoh asam 2 saja, minimal 2 yang ada di sekitar rumah kalian. Dan larutan basa atau contoh basa
minimal 2 yang ada di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Saya ulangi lagi ya, asamnya 2 minimal dan bahasanya 2 minimal. Kemudian kalian foto dan kalian kirim ke link tugas hari ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.